Kuliah pada hari ini adalah kita akan bicarakan tentang manajemen piutang ya. Manajemen piutang. Nah, perlu kalian ketahui, piutang itu adalah kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan penjualan kredit. Nah, kebijakan kredit dengan tujuan mendapatkan laba yang optimal dengan risiko yang minimal ya. Nah, tujuan penjualan kredit itu ada 5 tujuan ya. Pertama, merangsang minat para pelangganan. Jadi dengan penjualan kredit supaya para pelanggan itu suka untuk membeli produk yang ditawarkan ya. Kemudian kedua, menaikkan volume penjualan pasti ya. Kalau banyak orang membeli, otomatis volume penjualannya akan meningkat. Dan yang ketiga, meningkatkan laba bersih perusahaan. Ya, ini juga otomatis ya, kalau volume penjualan meningkat, otomatis laba bersih perusahaan juga akan meningkat. Tujuan keempat dari penjualan kredit adalah strategi memenangkan persaingan ya. Jadi bagaimana dia menghadapi pesaing tentu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah memperbesar market share. Nah, ini tujuan dari penjualan kredit. Nah, dengan adanya penjualan kredit ini sehingga muncul yang namanya piutang ya. Nah, dalam penjualan kredit itu tentu juga ada resiko ya. Nah, resiko yang bisa terjadi, pertama, tidak terbayarnya piutang. Yang kedua, keterlambatan waktu pembayaran piutang ya. Nah, kalau tidak terbayarnya piutang, ini jadi solusinya adalah tentunya perusahaan harus menyediakan cadangan dana ya. Cadangan dana untuk apa? Untuk mengcover piutang tak tertagih atau sering disebut juga dengan bad debt ya. Jadi kalau volume penjualan kredit kita meningkat, maka dana yang diinvestasikan dalam piutang pasti akan meningkat. Demikian juga resiko tidak terbayarnya piutang juga akan meningkat ya. Nah, yang kedua, keterlambatan waktu pembayaran piutang. Nah, akibat dari keterlambatan waktu pembayaran piutang akan timbul biaya pengumpulan piutang atau sering disebut juga dengan cash discount. Nah, cara mengatasinya adalah cash discount ini dilakukan dengan syarat biaya diskon itu lebih kecil dari tambahan laba. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang. Jadi besar kecilnya piutang itu dipengaruhi oleh faktor ini ya. Pertama, volume penjualan kredit. Jadi kalau volume penjualan kredit itu proporsinya kita naikkan, maka dana dalam piutang juga akan naik atau meningkat. Nah, dengan sendirinya risikonya akan naik dan laba juga atau profit pasti akan naik ya. Jadi ini juga berlaku yang namanya high risk high return. Jadi semakin tinggi risiko, semakin tinggi profit yang bisa didapatkan. Nah, hal yang kedua yang mempengaruhi besar kecilnya piutang itu adalah syarat pembayaran penjualan kredit. Ada dua alternatif dalam syarat pembayaran penjualan kredit. Pertama, dilakukan dengan ketat. Kedua, dengan lunak. Nah, kalau dengan ketat, itu piutang yang disiapkan itu kecil ya. Jadi di sini perusahaan sangat selektif. Kalau syarat pembayaran kreditnya lunak, itu berarti piutang itu besar. Jadi di sini perusahaan kurang selektif. Hal yang ketiga yang mempengaruhi besar kecilnya piutang adalah ketentuan tentang pembatasan kredit. Nah, utamakan kredit kualitatif bukan kuantitatif. Jadi kalau plafon kredit itu meningkat, maka dana dalam piutang juga akan meningkat. Jadi makin selektif,
syarat pemberian kredit, maka dana dalam piutang akan menurun tentunya, akan lebih kecil ya dibandingkan kalau tidak selektif. Nah, faktor yang keempat yang mempengaruhi besar kecilnya piutang adalah kebijakan dalam pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang itu ada dua macam ya, jadi pengumpulan piutang aktif dan pengumpulan piutang pasif. Kalau pengumpulan piutang aktif itu biaya pengumpulan piutangnya besar dengan syarat biaya tambahan tidak melampaui besarnya tambahan revenue atau pendapatan ya. Nah, berikutnya adalah kebiasaan faktor yang lain yang mempengaruhi besar kecilnya piutang itu adalah kebiasaan para pelanggan ya. Ada para pelanggan yang memiliki kebiasaan untuk berhutang ya. Berhutang otomatis perusahaan akan memberikan piutang ya. Jadi di sini dikatakan pelanggan itu mengambil potongan atau tidak ya. Jadi seperti yang tadi ya. Jadi kalau pelanggan itu biasa kita berikan piutang atau dia berhutang ke perusahaan, nah di sini kalau pelanggan itu terbiasa dengan mengambil potongan, berarti itu piutangnya kecil ya. Nah, faktor yang mempengaruhi besarnya piutang yang lain adalah lama persyaratan kredit. Jadi makan lama persyaratan kredit yang diberikan, tentunya piutangnya semakin besar. Dan yang terakhir yang mempengaruhi besar kecilnya piutang itu adalah karakteristik industri ya. Industri maksudnya akan berbeda ya. Misalnya industri manufaktur dengan industri jasa pasti akan berbeda karakteristiknya ya. Nah, ini hal-hal yang terkait dalam pengumpulan piutang dan kebijakan kredit ya. Pertama, standar kredit. Kualitas minimum penilaian kredit dari peminta kredit yang dapat diterima oleh perusahaan. Jadi variabel yang harus dipertimbangkan dalam pemberian kredit itu pertama, kualitas piutang dagang yang dapat diterima, kedua, jangka waktu periode kredit, ketiga, potongan tunai untuk pembayaran lebih awal, dan program pengumpulan piutang. Nah, ini merupakan standar kredit ya. Nah, kalau termin kredit ini merupakan jangka waktu periode kredit dan potongan tunai yang diberikan jika dilakukan pembayaran lebih awal ya. Nah, ini potongan yang ketiga itu potongan tunai ya. Jadi persentase pengurangan pembayaran dari jumlah bruto penjualan karena pembayaran dilakukan dalam periode potongan tunai. Selanjutnya tentang default risk. Default risk ini merupakan kerugian dari piutang dagang tidak tertagih yang mungkin terjadi karena pelonggaran standar kredit dan pelambatan waktu pengumpulan piutang. Sekarang kita bicara tentang biaya atas piutang. Nah, biaya atas piutang ini ada 4 ya. Pertama, biaya penghapusan piutang. Kemudian yang kedua, biaya pengumpulan piutang. Ketiga, biaya administrasi. Dan keempat, biaya sumber dana atau biaya modal ya. Nah, ini maksudnya biaya di sini adalah pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan terkait adanya piutang ini ya. Jadi sekali lagi biaya atas piutang itu ada 4. Jadi ada biaya penghapusan piutang, kemudian biaya pengumpulan piutang. Jadi kalau kita menagih kembali piutang itu ada biayanya, kemudian biaya administrasi dan biaya sumber dana atau biaya modal.
Nah, sekarang kita masuk dalam manajemen piutang. Kalau kita bicara manajemen piutang, itu adalah pemberian kredit dalam penjualan, yang berarti memberikan kelonggaran waktu pembayaran kepada pembeli, ya. Jadi ini kalau kita memberikan kelonggaran kepada pembeli untuk membayar barang itu secara kredit, ya. Nah, kredit ini dapat meningkatkan penjualan, tetapi juga bisa meningkatkan risiko serta modal kerja bagi perusahaan pemberi kredit, ya. Jadi di samping kredit itu bisa meningkatkan penjualan, dia juga bisa meningkatkan risiko dan modal kerja tentu, ya. Nah, ini kaitannya dengan manajemen piutang, ya. Pertama, perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Jadi rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar bunganya. Yang kedua, pengendalian piutang. Untuk pengendalian piutang secara ketat perlu dilaksanakan hal-hal berikut, ya. Pertama, penyaringan langganan, penentuan risiko, penentuan potongan, pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit, dan penetapan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi para penunggak. Hal yang ketiga adalah penggunaan rasio. Jadi di sini pertama kita menghitung rasio piutang dengan kerugian piutang yang timbul. Kemudian kita hitung juga tingkat perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Selanjutnya kita bandingkan rasio-rasio tersebut dengan tahun sebelumnya. Kita bandingkan juga dengan anggaran dan kelompok industrinya. Nah, ini bicara tentang perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Nah, rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar utangnya. Nah, besarnya rencana piutang akan berpengaruh dari sejumlah risiko piutang berupa piutang tak tertagih yang diestimasikan oleh pihak perusahaan. Nah, ini tentang pengendalian piutang. Jadi bagaimana sih kita mengendalikan piutang? Nah, dalam mengendalikan piutang, pertama-tama yang kita lakukan adalah penyaringan pelanggan. Jadi tidak semua pelanggan itu kita berikan piutang. Tentunya kita harus saring mana yang baik, mana yang tidak, ya. Nah, kemudian kita tentukan risiko kredit. Jadi penentuan risiko kredit. Selanjutnya penentuan potongan-potongan atau cash discount. Kemudian pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit. Dan yang terakhir, penentuan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi penunggak. Jadi kalau pelanggan ini sudah menunggak, ya. Nah, ini kalau bicara penilaian terhadap calon pembeli dari sisi risiko kreditnya. Nah, ini banyak kali juga diterapkan di bank-bank, ya, dalam mereka memberikan kredit kepada para nasabah, ya. Yang terkenal dengan 5C, ya. C yang pertama itu adalah karakter. Karakter itu menyangkut kejujuran, tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban. C yang kedua adalah capacity atau kapasitas, ya, capacity, ya. Jadi kemampuan untuk membayar utangnya dilihat dari aktiva dan jumlah hutang. Kemudian C yang ketiga adalah capital. Nah, capital ini dilihat dari jumlah modal sendiri yang dimiliki perusahaan dari suatu periode. Jadi perbandingan antara modal sendiri dan modal asing, ya. Jadi kalau suatu perusahaan akan memberikan kredit ke calon pembeli, dilihat juga dari modalnya ini, ya, capital.
Dan C yang keempat adalah kolateral. Kolateral itu adalah jaminan dalam pengambilan kredit. Jadi jaminannya apa ya, supaya ini juga untuk memperkecil risiko tentu ya. Dan yang terakhir condition atau kondisi atau keadaan ya. Jadi kondisi perekonomian secara umum. Jadi 5 hal ini yang patut diperhitungkan ya dalam menilai calon pelanggan atau calon nasabah yang akan diberikan kredit. Nah, ini langkah-langkah penentuan risiko kredit. Pertama, penentuan batas tertinggi risiko kredit. Jadi misalnya dalam 5 tahun terakhir terjadi kredit yang tidak tertagih. Jadi ada yang 4%, ada yang 3%, 5%, 6%, dan 5%. Maka dapat ditentukan batas tertinggi adalah 6% dari penjualan kredit ya. Berikutnya diadakan klasifikasi pelanggan. Kemudian seleksi pelanggan tetap. Nah, ini sekarang kita bicara tentang perputaran piutang. Jadi periode waktu terikatnya dana pada piutang itu bisa seperti cash flow ini ya. Jadi ini cash ya. Jadi uang cash ini dia akan masuk ke inventory atau persediaan ya, persediaan barang. Nah, persediaan barang ini kan dijual kepada nasabah atau pelanggan secara kredit, sehingga muncul yang namanya piutang. Nah, piutang ini nantinya akan ditagih untuk mendapatkan uang cash ya. Jadi siklusnya seperti ini ya. Jadi uang cash dibelikan persediaan barang atau inventory. Nah, inventory ini dijual secara kredit, menimbulkan piutang, dan piutang kalau sudah tertagih akan menghasilkan cash ya. Nah, periode perputaran piutang itu tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pemberian kredit. Nah, tingkat perputaran piutang itu bisa dihitung dengan rumus seperti ini ya. Jadi penjualan neto kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Hasilnya adalah kita lihat berapa kali ya, berapa kali. Jadi maksudnya penjualan neto kreditnya berapa kali dari rata-rata piutang. Nah, penjualan neto kredit adalah semua penjualan kredit sesudah dikurangi potongan-potongan. Jadi penjualan neto itu setelah dikurangi potongan-potongan. Kemudian rata-rata piutang dapat dihitung dari piutang awal atau neraca awal, ditambah dengan piutang akhir atau neraca akhir, kemudian dibagi 2. Nah, itu rata-rata ya. Nah, ini nanti ada contohnya ya. Nah, ini kalau kita bicara pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang itu atau rata-rata pengumpulan piutang itu rumusnya adalah 365 hari dibagi dengan tingkat perputaran piutang yang kita peroleh dari persamaan ini ya. Nah, hasilnya adalah kita bisa menentukan berapa hari ya. Jadi rata-rata pengumpulan piutang dari perusahaan itu berapa hari ya, itu yang kita bisa tentukan. Jadi semakin pendek, jadi harinya semakin sedikit, tentunya semakin baik ya. Nah, ini kenapa sih digunakan 365 hari? Jadi di sini dikatakan literatur Amerika biasanya menggunakan 365 hari dalam menentukan rata-rata pengumpulan piutang ya. Jadi ini 1 tahun itu kan sama dengan 365 hari ya. Kenapa muncul 365 ini ya? Nah, kegunaan berapa hari sih rata-rata pengumpulan piutang ya? Jadi kegunaannya adalah untuk menilai efisiensi dalam pengumpulan piutang. Jadi kalau dikatakan efisien, jika rata-rata pengumpulan piutang itu lebih kecil dari waktu piutang yang telah ditetapkan. Jadi ditetapkan dulu waktu piutang, kira-kira kita tetapkan berapa hari akan tertagih ya. Jadi kalau
rata-rata pengumpulan piutang itu lebih kecil dari waktu piutang yang telah ditetapkan, maka hal itu dikatakan efisien. Nah, jika rata-rata pengumpulan piutang itu lebih besar dari waktu piutang yang telah ditetapkan, maka dikatakan inefisien, ya. Nah, ini contoh ya. Seperti saya katakan tadi, ini contoh supaya kita bisa aplikasikannya. Misalnya penjualan kredit. Penjualan kredit tahun 2007 100 juta, tahun 2008 100 juta, tidak berubah ya. Piutang awal tahun itu 20 juta dan di tahun 2007 dan 2008 30 juta. Piutang akhir tahun di tahun 2007 30 juta dan di tahun 2008 10 juta. Nah, rata-rata piutang ini diperoleh dari ini ya, piutang awal ditambah piutang akhir bagi 2. Hasilnya adalah 25 juta ya. Nah, demikian juga dengan ini. Di tahun 2008, piutang awalnya 30, piutang akhirnya 10 juta, jadi 30 tambah 10, kemudian bahagi 2, hasilnya adalah 20 juta. Nah, itu mendapatkan rata-rata piutang. Nah, sekarang bagaimana sih untuk mendapatkan tingkat perputaran piutang? Nah, tingkat perputaran piutang seperti rumus yang tadi ya. Jadi tingkat perputaran piutang, kita bisa lihat mana dia tadi rumusnya. Nah ini ya, penjualan neto kredit dibagi dengan rata-rata piutang ya. Jadi penjualan neto kredit adalah katakanlah penjualan neto katakanlah 100 juta ya. Nah 100 juta ini kita bahagi dengan 25 juta rata-rata piutang, hasilnya adalah 4 kali ya. Jadi tingkat perputaran piutang untuk tahun 2007 4 kali, dan tahun 2008 100 juta bagi 20 juta hasilnya adalah 5 kali. Nah, kemudian rata-rata pengumpulan piutang. Nah, dari mana kita mendapatkan rata-rata pengumpulan piutang? Nah, seperti juga di rumus yang telah kita tadi ya. Jadi rata-rata pengumpulan piutang ini adalah 365 hari dibagi dengan tingkat perputaran piutang ya. Jadi berarti 365 kita bahagi dengan 4 kali ya. Jadi kalau 365 bagi 4 hasilnya adalah 91,25 hari atau kita bulatkan 91 hari ya. Nah, kalau yang ini tingkat perputarannya 5 kali berarti 365 bahagi 5 hasilnya adalah 73 hari ya. Nah, kalau kita sudah dapat ini, baru kita bisa membandingkannya ya. Jadi kalau dibandingkan antara tahun 2007 dengan 2008, pastinya yang lebih baik adalah tahun 2008 ya, karena rata-rata pengumpulan piutangnya lebih pendek ya. Nah, ini juga kita bisa bandingkan dengan batas waktu pembayaran. Jadi misalnya kita sudah tetapkan batas waktu pembayaran kapan ya. Demikian juga dengan rata-rata periode sebelumnya. Jadi ini ya kita bandingkan. Kemudian rata-rata perusahaan lain yang sejenis usahanya. Nah, ini juga kita bisa bandingkan dengan rata-rata perusahaan lain yang sejenis usahanya dari sisi rata-rata pengumpulan piutang ya. Nah, ini contoh soal. Seperti tadi, ini ada soal. Nah, kira-kira ini, jadi ini ya, seperti ini ya. Jadi tingkat perputaran piutang itu berapa ya? Ada yang bisa menyelesaikan ini? Jadi seperti yang tadi ya. Ini penjualan bersih 200 juta. Penerimaan awal ini atau neraca awal 35 juta, penerimaan akhir 45 juta. Jadi untuk mendapatkan rata-rata penerimaan ini ya, itu 35 tambah 45 juta bagi 2, hasilnya adalah 40 juta. Demikian juga dengan ini ya, 50 tambah 50 bagi 2, hasilnya 50 juta ya. Nah, untuk yang tingkat perputaran piutang ini seperti yang tadi ya,
tingkat perputaran piutangnya adalah 200 juta dibahagi dengan 40. Jadi berapa kali ya? Jadi 200 juta bahagi 40, hasilnya adalah 5 kali ya. Kalau ini tahun 2008, 300 juta dibahagi dengan 50 juta ya. Hasilnya 6 kali. Jadi kalau yang receivable turnover atau tingkat perputaran piutang ini 5 kali, kalau tahun 2008 6 kali ya. Nah ini rata-rata pengumpulan piutang, berarti kita bisa cari berapa hari ya. Untuk tahun 2007 berarti 365 bahagi 5 ya. Dia 73 hari, kalau yang tahun 2008 365 bahagi 6 ya. Hasilnya adalah 60 hari ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini dari latihan soal, bisa ya? Bisa, benar. Bisa ya. Oke, kita lanjut ya. Nah ini kalau kita bicara analisis ekonomi ya. Jadi kita melihat perbandingan antara penjualan tunai dengan penjualan kredit. Kira-kira mana sih yang menguntungkan? Apakah kita menjual tunai atau kita menjual kredit? Nah untuk menentukan itu kita bisa hitung mana yang menguntungkan. Apakah barang tersebut kita jual tunai atau kita jual kredit ya. Nah ini contoh ya. Jadi contoh misalnya perusahaan Equiport di Bitung semula melakukan penjualan secara tunai ya. Nah, penjualan yang tercapai setiap tahun itu rata-rata 800 juta. Jadi ini kalau dia jual secara tunai. Nah, perusahaan merencanakan akan menawarkan syarat penjualan N/60. Jadi N/60 ini maksudnya adalah pembeli bisa membayar pembelian mereka pada hari ke-60. Jadi dia bisa kasih kredit dan dibayar pada hari ke-60. Diperkirakan dengan syarat penjualan yang baru tersebut akan dapat meningkat penjualan sampai 1.050.000.000 ya, dari 800 juta secara tunai. Diperkirakan kalau dia jual kredit 1.050.000.000 ya. Di sini dikatakan profit margin yang diperoleh sekitar 15%. Nah, profit marginnya 15%. Nah, pertanyaannya, apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit jika biaya dana itu sebesar 16%? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, kita bisa analisa ya, untuk kita menentukan apakah penjualan masih tetap kita pakai tunai atau penjualan lewat kredit. Nah, ini cara perhitungannya ya. Nah, jadi pertama kita cari lihat dulu manfaat kalau penjualan secara kredit ya. Nah, kalau penjualan secara kredit tentunya ada tambahan keuntungan. Karena tambahan penjualan di sini dikatakan kan tambahan penjualannya itu bisa mendapatkan profit margin sekitar 15% ya. Jadi kita bisa hitung. Jadi 15% ini kalau penjualan kredit dikurangi dengan penjualan tunai 800 juta, hasilnya adalah 37.500 ya. Jadi 1.050.000.000 1.050.000.000 kurang 800 juta itu sama dengan 250 juta. Kemudian kita kalikan 15%. Jadi hasilnya adalah 37.500.000 ya. Nah, ini biaya atau pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi perputaran piutang itu sama dengan 365 bahagi 60 hari ya, karena dia beri kesempatan 60 hari untuk pelunas piutangnya. Jadi 365 bagi 60 hari berarti perputaran piutang itu 6 kali per tahun ya. Nah, rata-rata piutang
itu kalau menggunakan dijual secara kredit itu 1.050.000 bahagi 6. Berarti rata-rata piutangnya adalah 175 juta ya. Nah, dana yang diperlukan untuk membiayai dana yang diinvestasikan dalam piutang sebesar harga pokoknya. Jadi harga pokoknya misalnya kan ini rata-rata piutang kan 175 juta ya. Berarti kalau kita mencari dan profit marginnya 15%. Nah, kalau kita kita mencari dana yang diperlukan untuk membiayai dana yang diinvestasikan dalam piutang, jadi harga pokoknya berarti 100% dikurang 15%, berarti 85% ya. Nah, 85% ini kita kalikan dengan rata-rata piutang ini 175 juta. Jadi hasilnya adalah 148 juta 750.000 ya. Nah, biaya dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang adalah seperti dikatakan tadi dalam soal biaya dana sebesar 16% ya. Nah, 16% ini kita kalikan dengan 148.750.000 ya. Nah, jadi 148 juta kali 16% ya. Jadi hasilnya adalah 23.800.000 rupiah ya. Nah, ini berarti biaya atau cost yang harus dikeluarkan karena penjualan lewat kredit ya. Jadi berarti kalau kita penjualan kredit berarti kita harus kurangkan dengan ini. Jadi yang kita hitung tadi 37.500.000 ini kita kurangkan dengan 23.800.000. Jadi masih ada keuntungan 13.700.000 rupiah kalau kita menjual secara kredit ya. Nah, jadi berdasarkan contoh yang tadi ya, misalkan perusahaan menawarkan syarat penjualan. Nah, ini syaratnya lain lagi ya. 2/20 N/60. Jadi maksudnya diperkirakan 50% akan memanfaatkan diskon dan sisanya membayar pada hari ke-60 ya. Jadi diperkirakan ini penjualannya 50% akan memanfaatkan diskon dan sisanya membayar pada hari ke-60. Nah, pertanyaannya apakah perusahaan menjual dengan diskon atau menjual tanpa diskon ya, tanpa potongan ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kita hitung seperti tadi. Jadi manfaat atau tambahan keuntungan 15% kali penjualan kredit dikurangi dengan penjualan tunai, hasilnya adalah 37.500.000. Nah, ini biaya-biaya yang dikeluarkan ya. Nah, biaya yang dikeluarkan periode pengumpulan piutang ini kan kita peroleh adalah 40 hari ya. Karena tadi ya 50% membayarnya secara langsung dan 50% pada hari ke-60 ya. Nah, kemudian perputaran piutang. Perputaran piutang ini seperti tadi 365 dibahagi dengan 40, hasilnya adalah 9 kali ya. Kemudian rata-rata piutangnya 1.050.000 dibahagi dengan ini 9 kali ya, hasilnya adalah 116.666.600 ya. Nah, jadi dana yang dibutuhkan adalah 85% dikali 116 juta sama dengan 99.166.000 ya. Jadi jumlah pengorbanan atau jumlah cost atau biaya yang dikeluarkan adalah kalau biaya modal
itu adalah 16% dikali dengan 99 juta ini ya. Hasilnya adalah 15.866.000. Kemudian diskonnya itu 2% ya. Nah, kalau perusahaan memberikan diskon 2%, dikali 50%, dikali dengan penjualan kredit ini 1.050.000 ya. Hasilnya adalah 10.500.000. Nah, jadi total pengeluaran atau total pengorbanan ada 26.366.000 ya. Jadi kalau kita lihat apabila keuntungannya 37.500.000, kita kurangkan dengan biayanya 26.366.000, jadi masih ada keuntungan 11.134.000 ya. Jadi perusahaan masih untung walaupun dia sudah menjual secara kredit dan ada potongan atau diskon 2% ya. Jadi itu perhitungannya. Jadi masih lebih untung dia menjual kredit dibandingkan kalau dia menjual secara tunai. Oke, ada yang mau ditanyakan?